Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang evaluasi efisiensi sistem kerja pada coffee shop menggunakan value stream mapping. Yang dimana evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah, pemborosan, serta penyebab utama ketidakefisienan dalam proses pelayanan. Melalui PSM, kami juga memetakan alur kerja dari pemesanan hingga produk diterima pelanggan. Kemudian pada RCA digunakan untuk menemukan akar masalah dan merumuskan usulan perbaikan. Adapun anggota dari kelompok 1 ini ada saya sendiri dengan nama Muhammad Arif Syarifuddin, NPM 203-23056. Ada Ujang Koswara dengan NPM 203-23063. Ada Peter Laurentius Lumban Raja dengan NPM 203-23051. Muhammad Arjuansyah Algipari dengan NPM 203-23055. Ada Yosep Muhammad Ardiansyah dengan NPM 203-23049. Dan juga ada Muhammad Irfan Maulana dengan NPM 203-23045. Dan Syahruli Prasetya Baihaqi dengan NPM 203-23042. Selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh Saudara Peter. Selanjutnya latar belakang. Latar belakangnya pertumbuhan coffee shop yang pesat menuntut sistem kerja yang efisien dan cepat. Namun pada praktiknya masih ditemukan waktu tunggu yang lama, alur kerja yang kurang efisien, serta aktivitas tidak bernilai tambah. Kondisi ini menunjukkan adanya pemborosan, khususnya waiting dan motion dalam proses pelayanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi sistem kerja coffee shop menggunakan pendekatan Lean Manufacturing dengan metode Value Stream Mapping atau bisa disingkat VSM untuk mengidentifikasi pemborosan dan merumuskan usulan perbaikannya. Berikutnya ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana sistem kerja pada proses pelayanan kopi di coffee shop yang teliti. Yang kedua, aktivitas apa saja yang termasuk bernilai tambah dan tidak bernilai tambah dalam proses pelayanan tersebut. Yang ketiga, jenis pemborosan waste apa saja yang terjadi dalam sistem kerja coffee shop. Yang terakhir, bagaimana usulan perbaikan dan sistem kerja berdasarkan pendekatan Lean Manufacturing dengan metode Value Stream Mapping atau VSM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yosep. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Yang ke-1 itu ada menganalisis sistem kerja pada proses pelayanan coffee shop. Dan yang kedua, mengidentifikasi aktivitas yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah dalam proses pelayanan. Yang ketiga, mengidentifikasi pemborosan atau was yang terjadi dalam sistem kerja coffee shop. Yang keempat, merumuskan usulan perbaikan sistem kerja berdasarkan pendekatan Lean Manufacture dengan metode Value Stream Mapping. Lalu ada metode penelitian yang ke-1, yaitu pendekatan deskriptif konsep Lean Manufacturing, dan yang kedua itu ada Value Stream Mapping atau PSM. Yang ketiga, observasi langsung. Yang keempat, activity classification, dan root case analysis atau CSA. Selanjutnya ada bagian PSM yang akan dijelaskan oleh Syahrul. Oke, baik, kita lanjut ke value stream mapping. Di sini adalah alur proses pelayanan kopi americano yang terdiri dari 8 aktivitas utama. Untuk yang pertama itu ini ada
gambar PSM-nya. Yang pertama itu ada customer langsung melakukan pemesanan dengan waktu proses yaitu 3 menit dan waktu tunggu selama 1 menit. Nah, setelah melakukan pemesanan, lanjut ke mempersiapkan peralatan, di mana si barista mempersiapkan gelas dan alat-alat untuk membuat kopi. Di sini memerlukan waktu proses 2 menit dan waktu tunggu selama 1 menit. Setelah mempersiapkan peralatan, barista lalu melakukan grinding kopi, di mana ini adalah proses biji kopi yang dihaluskan dengan waktu proses selama 30 detik dan waiting time-nya 0. Setelah melakukan grinding kopi, barista lalu melakukan tapping. Tapping ini adalah pemadatan bubuk kopi agar mudah untuk nanti diekstrasinya. Dengan waktu proses selama 30 detik dan waiting time tidak ada. Setelah ke tapping, lalu masuk ke extraction, di mana ini pembuatan espresso. Jadi dari bubuk kopi itu dibuat menjadi espresso menggunakan mesin. Di sini waktunya yaitu waktu prosesnya 1 menit. Setelah melakukan extraction, lalu barista melakukan pemanasan air panas, memanaskan air. Nah, ini bertujuan untuk airnya supaya panas dengan waktu proses selama 1 menit dengan waiting time selama 2 menit. Setelah memanaskan air panas, lalu selanjutnya itu ada mixing, di mana ini menyampurkan si espresso yang sudah diekstrak tadi dengan air panas dengan waktu proses selama 1 menit dan waiting time selama 30 detik. Nah, setelah itu lalu ada serving atau pengantaran pesanan oleh waiters. Ini dilakukan selama 2 menit dan waiting time tidak ada. Ini dilakukan pengantaran dari waiters ke customer. Nah, di sini juga ada totalnya, yang dimana waktu prosesnya itu ada di 11 menit dan waiting time-nya itu ada di 4,30 detik. Nah, untuk selanjutnya di sini ada RCA atau root cause analysis. Jadi root cause analysis ini dilakukan untuk mengetahui penyebab utama dari lamanya waktu tunggu dalam proses pelayanan. Nah, hasil dari analisis menunjukkan beberapa penyebab utama sebagai berikut. Yang pertama tentu saja dari manusia atau faktor man. Kenapa ini bermasalah? Karena pembuatan kopi pelayanan tadi semua itu dilakukan oleh satu operator. Yang kedua itu faktor metode. Kenapa ini menjadi penyebab? Karena belum terdapat SOP pelayanan yang baku. Yang ketiga itu faktor mesin. Jadi kesiapan mesin kopi dan air panas yang belum optimal. Yang keempat ada faktor lingkungan atau layout. Jadi tata letak peralatan kerja kurang efisien. Selanjutnya ada bagian hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Irfan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama hasil. 1. Sistem kerja kopi shop masih ditangani oleh satu operator atau kasir, barista, waiter. 2. Terdapat aktivitas utama dalam proses pembuatan kopi americano. 3. Aktivitas value added atau FA, grinding, tapping, extraction, mixing, serving. Dan keempat, aktivitas non-value added atau NNPI, order di kasir, menyiapkan gelas, pemanasan air. 5. Ditemukan waktu tunggu cukup lama, terutama saat jam ramai. 6. Jenis waste yang dominan. 7. Waiting atau antrian menunggu mesin dan air panas. Yang terakhir, rotation atau operator bolak-balik mengambil alat. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama,
Beban kerja terpusat pada suatu operator menyebabkan proses berjalan berurutan dan tidak efisien. Yang kedua, waste waiting memperpanjang lead time tanpa menambah nilai bagi pelanggan. Yang ketiga, waste mutation terjadi akibat tata letak peralatan yang kurang optimal. Dan yang terakhir, tidak adanya SOP membuat persiapan kerja kurang efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ujang. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, ada yang pertama itu kondisi ini menurunkan efisien sistem kerja dan memperlama waktu pelayanan. Dan yang terakhir, penerapan Lean Manufacturing dengan pendekatan VSM efektif untuk mengidentifikasi pemborosan. Usulan perbaikan yang berpotensi akan mengurangi waktu tunggu, memperlancar alur kerja, serta meningkatkan efisiensi pelayanan. Selanjutnya, usulan perbaikan menggunakan RCA atau Root Cause Analysis. Yang pertama itu perbaikan metode kerja, menyusun standar operasional prosedur atau SOP-nya dalam proses pembuatan kopi agar alur kerja menjadi lebih terarah dan konsisten. Yang kedua, perbaikan tata letak kerja, menata ulang posisi alat dan bahan agar lebih dekat dengan area kerja operator sehingga dapat mengurangi gerakan yang tidak perlu. Yang ketiga, perbaikan SDM atau sumber daya manusianya. Perusahaan dapat menambahkan 1 orang operator pada jam sibuk untuk membantu proses pelayanan. Dan yang terakhir, perbaikan proses operasional. Mesin kopi sebaiknya dinyalakan lebih awal agar siap digunakan saat ada pemesanan. Baik, lanjut untuk kesimpulannya. Berdasarkan dari dari keseluruhan materi disebut, sistem kerja pelayanan kopi americano di Cube Coffee dan Cigar yaitu belum berjalan secara efisien karena masihnya terdapat aktivitas yang tidak bernilai tambah serta pemborosan jenis waiting dan motion, yaitu waktu tunggu dan pergerakan. Nah, pemborosan tersebut itu disebabkan adanya beban kerja yang terpusat pada satu operator, metode kerja yang belum terstandarisasi atau SOP-nya, dan tata letak peralatan yang kurangnya optimal. Pada penerapan Lean Manufacturing tersebut, dengan metode Value Stream Mapping atau yang bisa kita sebutkan dengan VSM, itu tuh secara efektifnya dalam mengidentifikasi permasalahan dan menjadi dasarnya perumusan usulan perbaikan untuk meningkatkannya efisiensi pelayanan dan mengurangi waktu tunggu pelanggan. Sebagai penutup, evaluasi sistem kerja Kopi Shop menggunakan Value Stream Mapping dan Root Cause Analysis menunjukkan masih adanya potensi pemborosan dan ketidakefisienan dalam alur pelayanan melalui identifikasi akar penyebab masalah. Nah, dari pemaparan tersebut, mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata maupun dari penjelasan. Saya sebagai moderator dari kelompok 1 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.